Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Selamat datang di Lentera Spiritual Inspirasi, tempat di mana rahasia semesta dibisikkan lewat rasa, dan batin diajak pulang menembus batas yang fana. Di ruang ini, kami percaya tidak ada pencarian yang sia-sia jika engkau benar-benar ingin mengenal dirimu dan Tuhanmu. Dalam video kali ini, kita akan membuka tabir pertanyaan yang kerap menimbulkan keraguan, yaitu, bisakah ajaran Saptadharma digunakan untuk laku ilmu hakikat? Apakah ini jalan yang benar, atau jalan yang menyesatkan? Sebelum kita lanjut lebih dalam, silahkan tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video Lentera Spiritual Inspirasi yang lainnya. Tonton hingga akhir video, agar tidak gagal paham. Di tengah derasnya arus pencarian spiritual di zaman modern, muncul berbagai pertanyaan mendalam. Apakah Saptadharma bisa menjadi jalan menuju ilmu hakikat? Apakah ajaran ini selaras dengan kebenaran sejati atau malah menyesatkan? Pertanyaan ini wajar, terutama bagi mereka yang ingin menggali kedalaman jiwa namun tetap berada dalam koridor kebenaran ilahiyah. Apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat adalah jalan pencarian jati diri dan kesadaran ruhani yang menembus batas kulit luar agama, menuju pemahaman terdalam tentang Tuhan, ruh, dan makna keberadaan. Dalam banyak tradisi, baik dalam tasawuf, mistisisme timur, maupun ajaran para leluhur Nusantara, ilmu hakikat selalu menekankan hal ini. Mengenal diri untuk mengenal Tuhan, menyucikan hati untuk menyatu dengan sumber cahaya, menembus tabir dunia demi menemukan hakikat sejati kehidupan. Apa itu Saptadharma? Saptadharma yaitu dari bahasa Sanskerta, Sapta artinya 7, Dharma artinya hukum atau kewajiban atau kebenaran, yang adalah sebuah ajaran spiritual kejawen atau spiritualitas Jawa yang lahir pada tahun 1952 di Indonesia. Ajaran ini bukan aliran politik, bukan sekte keagamaan, melainkan jalan kebatinan dan kesadaran jiwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam istilah Saptadharma adalah Sang Hyang Tunggal. Mari kita lihat sejarah singkat Saptadharma sebagai berikut. Saptadharma dirintis oleh Sosrokartono dan dilanjutkan oleh muridnya, Raden Mas Sucito, yang dikenal sebagai Guru Agung Saptadharma. Ia menerima wahyu atau pencerahan batin pada tahun 1952 di Lawu, dan kemudian mulai menyebarkan ajaran ini sebagai jalan kembali menuju kesadaran ilahiyah dalam diri manusia. Esensi ajaran Saptadharma ialah, Saptadharma mengajarkan bahwa Tuhan bersemayam dalam diri manusia, dan tugas manusia adalah menyadari serta menyucikan diri agar bisa kembali menyatu dengan Allah. 7 Dharma atau Saptadharma, pokok yang menjadi pilar ajaran ini antara lain: 1. Memayu Hayuning Bawana, yang maknanya menjaga keharmonisan alam semesta. 2. Eling lan waspada, yang artinya sadar diri dan waspada dalam segala laku. 3. Laku Tapa Brata, yang maksudnya menjalani tirakat atau pengendalian nafsu untuk pembersihan batin. 4. Ngabekti Marang Gusti, artinya mengabdi dan menyatu dengan Tuhan atau Sang Hyang Tunggal. 5. Tresna Sesama, artinya mencintai sesama makhluk hidup tanpa pamrih. 6. Ngelakoni kauruh sejati,
yang maknanya mencari dan mengalami ilmu sejati. Di sini maksudnya bukan sekedar teori tanpa praktek dalam kehidupan nyata. 7. Sadar jati diri, yaitu menyadari hakikat dirinya sebagai ruh ilahi dalam tubuh fana. Bagaimana praktik dan spiritualitas dalam Sabta Dharma? Penganut Sabta Dharma sering melakukan sebagai berikut. Samadhi atau meditasi yang gunanya untuk menyelam ke dalam diri. Mandi suci atau siraman jiwa, maknanya adalah ritual pembersihan lahir batin. Kenduri dan doa batin, maksudnya adalah membangun hubungan dengan leluhur dan alam semesta. Ngaji rasa, yaitu memahami alam dengan rasa, bukan sekadar akal. Mereka percaya bahwa setiap manusia punya potensi kesadaran ilahiyah dan bisa membuka kembali kekuatan batin melalui penghayatan rasa sejati. Bagaimana korelasi atau hubungan antara Sabta Dharma dan ilmu hakikat? Dari sudut pandang ilmu hakikat, Sabta Dharma adalah jalan untuk menyucikan lapisan-lapisan jiwa, mirip dengan jalur tasawuf dalam Islam atau mistisisme dalam spiritualitas timur. Sang Hyang Tunggal dalam Sabta Dharma serupa dengan konsep zat mutlak atau Tuhan yang maha gaib dalam ilmu hakikat. Tujuan akhirnya sama, yaitu adalah kesadaran ruh menyatu kembali pada asal mula, yakni nur sejati. Apakah Sabta Dharma adalah sebuah agama? Tidak. Sabta Dharma bukan agama formal dan tidak bertentangan dengan agama apapun. Ia adalah laku spiritual universal yang dapat dijalani siapa saja, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Banyak penganutnya tetap menjalankan agama resmi mereka, namun menambahkan Sabta Dharma sebagai jalan pengasahan batin. Di mana titik temu antara Sabta Dharma dan ilmu hakikat? Sabta Dharma dan ilmu hakikat memiliki tujuan yang sama, yaitu kembali kepada Tuhan melalui penyucian jiwa dan penyadaran diri sejati. Ajaran Sabta Dharma sejalan dengan ilmu hakikat. Ini beberapa contohnya. 1. Dalam Sabta Dharma, mengajarkan untuk selalu eling lan waspada atau sadar dan waspada. Bila di ilmu hakikat, hal ini dikatakan zikir dan muraqabah atau kesadaran batin. 2. Bila di Sabta Dharma diajarkan laku tapa brata, sedangkan di ilmu hakikat disebutnya riadoh, tirakat, puasa batin. 3. Di Sabta Dharma ada ajaran ngabekti marang Gusti. Bila di ilmu hakikat, kita menyebutnya fana dan mahabbah kepada Allah. 4. Di Sabta Dharma dikatakan ngelakoni kauruh sejati. Bila di ilmu hakikat, kita menyebutnya menuntut ilmu laduni dan rasa sejati. Sadar jati diri mengenal ruh dan fitrah ilahiyah. Dan masih banyak kesamaan lain yang hanya beda istilah saja. Dalam hakikat, seseorang tidak dinilai dari simbol luarnya, tapi dari sejauh mana ia mampu menyadari Tuhan dalam batinnya. Maka, siapapun yang menjalani Sabta Dharma dengan niat suci dan benar, sebenarnya sedang melangkah di jalur hakikat itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah tidak sesat? Sesat atau tidak bukan ditentukan oleh label, tetapi oleh niat dan arah perjalanan jiwa. Yang menyebabkan seseorang tersesat adalah menyembah selain Tuhan atau syirik, mengaku menjadi Tuhan, menggunakan ajaran untuk kekuasaan, uang, atau kesombongan batin, melanggar nilai kebaikan, cinta, dan keseimbangan.
Saptadharma tidak mengajarkan itu semua. Ia justru menekankan pengabdian kepada Sang Hyang Tunggal, mengajak manusia menjadi hamba yang sadar, lembut, dan penuh cinta kasih. Tidak mencampuri urusan agama resmi para pengikutnya. Banyak pelaku hakikat sejati, termasuk ulama sufi Jawa terdahulu seperti Sunan Kalijaga, menggunakan pendekatan kejawen yang selaras dengan nilai-nilai seperti dalam Saptadharma, yang gunanya untuk menyampaikan hakikat Islam secara halus dan batiniah, sebagai jalan kembali pada cahaya. Jika laku Saptadharma dijalani dengan ikhlas, rendah hati, dan kesadaran ilahiyah, maka ia bukanlah jalan sesat, melainkan jalan batin yang menuju hakikat Tuhan. Ilmu hakikat sejati tidak membatasi diri dalam bentuk, tetapi menembus hingga ke cahaya ruhani. Dan Saptadharma, sebagai warisan spiritual Nusantara adalah satu dari banyak jembatan yang bisa mengantar jiwa pulang ke asalnya. Yang perlu digarisbawahi adalah, jangan mudah menilai seseorang dari ritualnya, tetapi lihatlah dari kejernihan hatinya. Karena Tuhan melihat lewat cermin batin, bukan simbol lahiriah. Pesan tersembunyi dari Saptadharma adalah, orang yang sadar dirinya, sejatinya akan tahu bahwa ia bukan sekadar tubuh dan nama. Ia adalah cahaya yang sedang belajar menyatu kembali dengan sumbernya. Jalan menuju hakikat bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita mengenal rasa dalam jiwa. Dan jika engkau mendengarkan suara sunyi di dalam dirimu, maka itulah panggilan Allah yang tak bisa dibohongi. Saptadharma bukanlah jalan sesat jika dijalani dengan cinta, kesadaran, dan keikhlasan. Ia hanyalah satu dari sekian banyak pintu menuju sang sumber untuk menuju cahaya yang sejak awal memang bersemayam di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Lentera Spiritual Inspirasi hadir untuk Anda, sebagai pelita kecil yang menuntun langkah para pencari cahaya. Karena setiap jiwa punya hak untuk kembali pulang kepada Yang Maha Esa. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik like sebagai bentuk rasa terhubung, dan subscribe agar Anda tak tertinggal perjalanan spiritual selanjutnya. Serta bagikan video ini, mungkin lewat Anda, ada jiwa lain yang menemukan jalannya kembali. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman batin terdalam Anda dalam mengenal jati diri dan Tuhan. Salam.